Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salawat serta salam marilah kita sama-sama junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Anda diberi kesempatan untuk mengisi kultum Ramadan hari ke-10. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinantikan umat Islam di dunia. Bulan penuh berkah ini mewajibkan seluruh umat Islam di dunia berpuasa penuh sejak Ramadan tahun kedua Hijriah hingga masih dilaksanakan pada era kontemporer ini. Menariknya, dari Ramadan pertama hingga wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Termasuk salah satunya peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan Mekah. Peristiwa penting ini bermula dari adanya perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Diawali dengan adanya pencekalan terhadap umat Islam Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke Ka'bah untuk menziarahinya karena sudah lama mereka tidak datangi. Akhirnya terjadi perjanjian antara umat Islam Madinah dengan umat Islam Mekah yang dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Adapun salah satu butir perjanjian tersebut yaitu apabila orang Mekah pergi ke Madinah, maka pihak Madinah wajib memulangkannya. Namun apabila orang Mekah pergi ke Mekah, maka tidak wajib dipulangkan. Namun dengan sukarela orang Mekah banyak yang masuk Islam dan lari ke Madinah. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka yang dari Mekah dan berlari ke Madinah. Sedang apabila mereka kembali ke Mekah, mereka akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka yang diusir itu pun mengganggu kafilah-kafilah Quraisy yang datang dari Syam menuju Mekah. Akhirnya secara resmi pemimpin Mekah yaitu Abu Sufyan mengirimkan pesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniadakan pasal tersebut. Perjanjian Hudaybiyah ini membawa peluang yang sangat besar bagi Islamisasi di luar dua kota suci itu. Saat penaklukan terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 orang sahabat mendatangi kota Mekah dan tidak ada perlawanan yang berarti. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada seluruh penduduk Mekah agar berlindung di rumahnya masing-masing atau di rumah Abu Sufyan atau di Ka'bah. Mereka dijamin keamanannya. Bahkan bukan hanya itu, mereka yang mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib serta yang merencanakan untuk membunuhnya, termasuk Abu Sufyan yang kalah perang oleh kaum muslimin, diberikan ampunan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah penaklukan terjadi, Rasulullah bersama Muhajirin dan Ansor memasuki masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad dan bertawaf. Sambil memegang busur, Rasulullah pun menunjuk 360 berhala. Lalu Rasulullah membaca surah Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Seketika itu pula berhala-berhala itu pun roboh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan gambar Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam yang sedang melakukan undian panah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melakukan pidato panjang. Dan di akhir pidato tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah karena kalian orang-orang yang bebas. Pada hari kedua Rasulullah pun menegaskan kepada seluruh umat Islam agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi di kota Mekah yang sudah suci semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit. Tidak boleh ada yang mendebang pohon atau tumbuhan, tidak boleh ada yang mengambil hasil buruan, dan tidak boleh mengambil harta yang jatuh kecuali mengumumkannya. Setelah penaklukan Mekah pula, banyak penduduk Mekah yang mulai menyadari tidak ada jalan keluar kecuali masuk Islam. Lalu secara berbondong-bondong mereka melakukan pembaiatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembaiatan tersebut dilakukan di Bukit Safa. Rasulullah duduk di Bukit Safa dan Umar bin Khattab berada di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk memegang tangan orang yang ingin berbaiat. Apa isi pembaiatan tersebut? Isi pembaiatan tersebut adalah mereka berjanji bahwa mereka akan taat dan patuh terhadap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dimulailah tahapan baru revolusi orang-orang Muslim secara keseluruhan dengan sistem politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama yang disesuaikan tentunya dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.